Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arsip elektronik perpustakaan. Apa itu arsip elektronik? Kehidupan manusia itu nggak akan pernah lepas dari yang namanya arsip, karena arsip adalah hasil rekaman kegiatan manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai macam bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi massa, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip elektronik atau electronic archive adalah sistem atau tata cara pengumpulan informasi berupa dokumen yang direkam dan disimpan menggunakan teknologi komputer berbentuk dokumen elektronik. Dengan tujuan agar dokumen mudah dilihat, dikelola, ditemukan, dan dipergunakan kembali. Selanjutnya ada jenis-jenis arsip elektronik. Yang pertama ada file text. Teks adalah informasi yang ditulis sebagai frasa atau kalimat dihasilkan oleh program pengolahan data atau perangkat lunak lainnya. Yang kedua ada file data. Terdiri dari kumpulan karakter yang lebih terstruktur terbagi atas field dan juga ruas. Contohnya, data karyawan yang terdiri dari nama, NIP, alamat, dan lain-lain. Selanjutnya ada file citra atau image, merupakan record elektronik yang mengandung citra. Atau image adalah informasi dalam bentuk gambar, termasuk chart, graph yang diciptakan secara elektronik menggunakan scanner atau program komputer untuk mendesain dan grafis. Yang terakhir ada suara, merupakan record elektronik yang mengandung informasi dalam bentuk suara. Nah, selanjutnya ada media arsip elektronik. Hasil alih media arsip disimpan dalam bentuk file-file yang secara fisik direkam dalam media elektronik seperti hard disk, CD, DVD, dan lain-lain. Penyimpanan file-file ini dilengkapi dengan database yang akan membentuk suatu sistem arsip elektronik yang meliputi fasilitas pengaturan, pengelompokan, dan penamaan file-file hasil alih media. Sistem arsip elektronik merupakan otomasi dari sistem arsip manual, maka sistem arsip elektronik sangat tergantung dengan sistem arsip manual. Dengan kata lain, sistem arsip elektronik tidak akan terbentuk tanpa adanya sistem arsip manual. Bentuk media arsip atau record elektronik bermacam-macam dengan ketahanan penyimpanan yang berbeda-beda. Antara lain, yang pertama ada pita magnetik, yang merupakan media penyimpanan yang terbuat dari bahan magnetik yang dilapisi dengan plastik tipis seperti pita pada pita kaset. Yang kedua ada piringan magnetik, merupakan media penyimpanan berbentuk disk. Selanjutnya, yang ketiga ada piringan optik, merupakan piringan yang dapat menampung data hingga ratusan atau ribuan kali dibandingkan disket. Piringan optik dapat berupa CD, DVD, dan juga Blu-ray. Yang keempat ada UVD, adalah piranti penyimpanan berbentuk seperti pena di mana cara pemakaiannya menghubungkan ke port USB. Yang terakhir ada kartu memori, yaitu jenis penyimpanan seperti plastik tipis yang biasa digunakan pada ponsel, kamera digital, maupun handycam. Selanjutnya ada tahapan-tahapan. Arsip elektronik diciptakan melalui proses digitalisasi dari arsip konvensional, di mana proses ini membutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan pengumpulan bahan. Arsip yang dipilih untuk dilayankan adalah dengan mempertimbangkan kegunaan di mana arsip yang sering dicari oleh pengguna adalah yang menjadi prioritas pertama. Kemudian adalah arsip yang sudah rapuh atau segera rusak untuk menjaga, merawat, maupun mempertimbangkan perlindungan. Maka arsip-arsip yang sudah rapuh didahulukan untuk dilayankan, sehingga di samping sebagai fungsi pelayanan juga untuk fungsi perlindungan. Pertimbangan selanjutnya adalah dari sisi informasi. Semakin penting informasi yang terkandung di dalam arsip, maka arsip tersebut menjadi prioritas untuk segera dilayankan. Yang kedua ada tahapan pemindaian.
Tahapan pemindaian di mana arsip konvensional, jenis tekstual, dan jenis foto dilakukan pemindaian dengan alat pemindai yaitu scanner. Proses pemindaian dilakukan dengan hasil disesuaikan pada format TIFF, yaitu format image tanpa kompresi dan resolusi pada 600 dpi untuk pelindungan arsip. Yang ketiga ada tahapan manipulasi. Tahapan di mana arsip elektronik disesuaikan sehingga nantinya dapat digunakan pada aplikasi dengan baik. Karena hasil file digitalisasi adalah sangat besar dan berformatif, maka pada tahapan ini diubah formatnya ke dalam bentuk PDF dan ukuran resolusi diperkecil sampai dengan 25% dari aslinya. Yang terakhir ada tahapan entry data. Setelah arsip elektronik dilakukan, proses manipulasi dan siap untuk digunakan, maka selanjutnya adalah melakukan entry data, di mana data deskripsi arsip disesuaikan dengan arsip elektronik sehingga pengguna dapat melakukan pencarian dari aplikasi ini dengan menggunakan kata kunci sesuai dengan deskripsi arsip dan dapat langsung melihat arsip elektronik hasil penemuan kembali. Layanan dapat langsung menggunakan arsip. Dan terakhir ada tahapan editing dan koreksi. Tahapan terakhir di mana pada tahapan ini di samping dilakukan koreksi terhadap pengetikan deskripsi arsip yang entry sudah dengan arsip elektronik. Selanjutnya ada keuntungan dan juga kekurangan. Yang pertama, keuntungan. Terdapat salinan arsip dalam bentuk elektronik, terjamin terekamnya informasi yang terkandung dalam lembaran arsip, kemudahan akses terhadap arsip elektronik, kecepatan penyajian informasi yang terekam dalam arsip elektronik, keamanan akses arsip elektronik dari pihak yang tidak berkepentingan sebagai fasilitas backup arsip-arsip vital. Kemudian kelemahan dari arsip elektronik adalah adanya peluang untuk memanipulasi file, menciptakan, menyimpan, memodifikasi, atau menghapus dalam segala cara. Kesulitan untuk berbagai file karena format file maupun ketersediaan jaringan maupun akses untuk berbagai file dengan yang lain. Kemungkinan rusaknya file setiap saat tanpa adanya indikasi terlebih dahulu, misalnya server terserang oleh virus, atau terhapusnya data secara permanen karena tidak sengaja. Kemudian ada perangkat, peralatan, dan juga perlengkapan. Dalam pengelolaan arsip elektronik, tidak jauh dari kata arsip manual yang sama-sama membutuhkan peralatan dan perlengkapan untuk mengelola sebuah arsip. Perangkat yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu hardware atau perangkat keras dan juga software atau perangkat lunak, yang merupakan komponen utama yang diperlukan dalam implementasi sistem kearsipan elektronik berbasis komputer. Sehingga dua hal yang cukup penting sebelum merancang sistem adalah menentukan dan menganalisa terlebih dahulu hardware dan juga software yang akan digunakan dalam sistem. Komputer sebagai suatu sistem terdiri dari subsistem yang saling berhubungan, sehingga dapat memiliki satu tujuan dalam melaksanakan tujuan yang diberikan. Subsistem yang dimaksud adalah hardware, perangkat keras, dan juga software, brainware, atau manusia sebagai perangkat akal, prosedur, dan juga sumber daya. Hal ini dikemukakan oleh Sugiarto dan juga Wahyono. Perangkat lunak atau software adalah program yang berisi perintah untuk mengelola data. Secara praktis, sistem komputer tersebut bertugas untuk mengolah data, disimpan untuk suatu kepentingan tertentu. Sedangkan perangkat keras adalah peralatan fisik komputer, sistem I/O dalam skema komputer, terdiri dari 5 bagian besar, yaitu media masukan atau input device, central processing unit atau CPU, dan memori utama main memory, media keluaran output device, media penyimpanan. Selain seperangkat komputer, perangkat yang lazim digunakan dalam preservasi arsip dengan menggunakan media elektronik. Media tersebut adalah mikrofilm. Mikrofilm adalah alat yang memproses fotografi dengan cara arsip direkam pada film dalam ukuran yang diperkecil untuk memudahkan penyimpanan dan juga penggunaan. Pemilihan dan peralatan perlengkapan arsip elektronik sangat bergantung pada kebutuhan, kemampuan, dan tujuan organisasi yang dituju.
Oleh karena itu, pemilihan peralatan dan perlengkapan yang tepat akan semakin memperlancar kegiatan kearsipan organisasi dan juga perpustakaan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.